kita kan harus ada mediasi dulu kan ya. Mudah-mudahan dengan mediasi kasih gara-gara namanya bukan saya. Mudah-mudahan berhasil kan. Ada kesepakatan ya. Kalau dia pengacaranya berhasil ya. Nah, kita pertahan ya. Sebenarnya mengharapkan ya, tanggal yang dia hadir kami panggil kembali. Sidang saya dan sidang. Tadi di mana berdiri? Yang pertama, yang kedua, Pengadilan Negeri Surakarta, karena kami semua sebelumnya hopeless. Kami sebelumnya meyakini tidak mungkin penggantian majelis itu akan disetujui. Ternyata meskipun dengan alasan ada yang mutasi itu silahkanlah begitu, tetapi ada nuansa perubahan di Pengadilan Negeri Surakarta, itu yang pertama. Yang kedua, dan saya melihat Pengadilan Negeri Surakarta ini tidak pernah terjadi sebagaimana di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakimnya ditangkap, paniteranya ditangkap, ya tidak pernah sepanjang saya mengikuti persidangan. Dan yang ketiga, kita menunjukkan hari ini kepada siapapun, kalau kalian itu punya integritas, kalian itu punya nyali, dan kalian itu benar, maka siapapun orang akan melihat sebuah kebenaran itu tentu akan diapresiasi. Terbukti hari ini tidak pernah di dalam sejarah Pengadilan Negeri Surakarta ini ada pengacara mengajukan pergantian hakim, dan kita hari ini majelisnya diganti semuanya, bukan hanya satu tapi diganti semuanya. Tetapi apakah cukup kami mengucapkan apresiasi? Tentunya belum, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Hakim tadi, bahwa di situ Pak Kapolri belum menugaskan siapapun. Kalau pernyataan saya, mungkin Pak Kapolrinya bingung juga karena sebentar lagi mau diganti kan gitu. Mungkin bersamaan persidangan itu mungkin sudah ganti Kapolri baru, jadi khawatir juga siapa yang akan didelegasi. Tetapi menunjukkan kepada kita bahwa kepolisian itu dalam tanda petik menjalankan praktek-praktek insubordinasi, pembangkangan, ya. Yang kedua, tidak menghormati hukum, dan yang ketiga, menganggap institusi kepolisian ini sebuah institusi yang ya super body, artinya dia lebih hebat dari siapapun, karena sudah 2 kali persidangan dan polisi tidak pernah datang, padahal sebenarnya simpel saja, karena polisi itu banyak, dari Mabes Polri, dari Polda Jawa Tengah, atau bahkan mungkin dengan Polresta Surakarta pun bisa, tetapi hari ini kita tidak melihat. Namun sebagaimana Ketua Majelis dan kami sampaikan, ada poin menarik ya, kalau nanti sidang ketiga itu kepolisian tetap tidak hadir dan tidak mengutus, kita akan lanjutkan sidang berikutnya dengan mediasi. Dan seperti tadi rekan-rekan lihat, saya tegas mengatakan saya akan membacakan gugatan, karena selama ini dalam praktek pengacara perdata itu ketika bersidang dianggap dibacakan. Kami tidak, kami akan bacakan, karena itu biar masyarakat tahu. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, 3 hal penting tentang isu citizen lawsuit itu. Citizen lawsuit itu yang pertama, tidak pernah kami itu meminta ganti rugi. Yang kedua, kami hanya meminta hak kami sebagai warga negara. Berhubung polisi sudah mengatakan menyita ijazah entah asli atau entah fotokopi, khususnya Barreskrim ya dan Polda, tentu kami juga menginginkan bahwa kepolisian itu juga menunjukkan ijazah. Jadi kenapa polisi kami gugat? Karena kami ingin polisi menunjukkan ijazah, dan sebagai bukti keyakinan kami ijazahnya asli, terbukti Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Suhamdani karirnya naik, dia job Kapolda. Kalau job Kapolda itu berarti Jenderal Bintang 2. Nah berarti kan makin yakin ijazahnya itu asli. Kalau asli kenapa tidak hadir? Itu saja teman-teman. Silakan ada pertanyaan lain? Enggak, silakan. Ya ini rekan kami. Ya, saya nambah Andika. Sedikit ya. Jadi polemik ijazah ini kan sudah lama. Jadi kalau Pak Jokowi bilang bahwa ada orang besar di balik kami, itu saya jawab di sini. Di belakang kami betul ada orang besar, yaitu rakyat Indonesia yang ingin mengetahui kejujuran dari Pak Jokowi tentang ijazahnya. Terus yang berkaitan dengan pergantian majelis hakim, kami apresiasi kepada Pengadilan Negeri Surakarta. Tetapi kami tidak akan berhenti apabila majelis hakim masih mempunyai pandangan yang sama, yaitu adalah menyatakan tidak dapat menerima untuk menerima gugatan ini. Jadi kami nanti pastinya, yaitu tadi karena di belakang kami itu orang besar, yaitu masyarakat Indonesia, maka ini tidak akan berhenti sampai Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ini politik saat ini bukan menjadi hangat lagi, bahkan ini sudah panas teman-teman. Bagaimana tidak? Kita melihat yaitu UGM juga ikut tergugat, bahkan ya Kapolri ikut tergugat dalam kasus polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kenapa ya sampai Kapolri UGM ikut tergugat dalam kasus polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo? Ya, kalau kita melihat sebenarnya Kapolri di sini adalah yang memberikan ya kenetralan ya antara para tersangka dan begitu juga dengan UGM ya, bahkan dengan para tersangka dan Pak Jokowi. Ya, sebenarnya mereka secara hukum memberikan kenetralan ya bagi penegakan hukum dalam menegakkan keadilan dalam kasus polemik perkara ijazah ini. Tapi malah justru kita melihat ya pihak kepolisian dalam hal ini ikut tergugat. Sebenarnya apa yang terjadi, teman-teman? Ya, sehingga pihak kepolisian ini juga ikut tergugat. Apakah mereka juga ikut terlibat dalam hal ini atau seperti apa? Atau seperti UGM ya, yang katanya ya teman-teman ya, kabar yang disampaikan bahwa UGM ini digugat 1.000 triliun ya. Jadi maka dari itu teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita melihat sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus polemik ijazah Jokowi ini, yang dimana sampai detik ini menjadi misterius. Ya, jadi bahkan dikatakan bahwa tangkap Jokowi manusia bikin gaduh, masyarakat sudah muak. Yang memang sisa-sisa termul harus digugat, dibersihkan dari pemerintahan sekarang ya, hanya bisa merongrong dan kebijakan-kebijakan yang benar atas suruhan Jokowi yang ingin negara ini hancur, bisa ya kroni-kroni bisa naik ya ke pemerintahan. Ya, jadi luar biasa Pak Prabowo dalam pemimpin negeri, laksanakan orang yang sedang mencari main catur ya, sementara lagi sekedar senter ya, bahkan semua pejabat diganti baru kasus ini bisa terungkap dengan sejelas-jelasnya. Ya, untuk semua para penjuang kebenaran semoga sehat selalu dan teruslah berjuang, dan bahkan semua para pengkhianat negara, kalau ini terbukti nantinya benar ijazah Jokowi itu asli dan palsu atau palsu, dan tentu ya mestinya penegakan hukum harus benar-benar menegakkan keadilan. Ya, bahkan dikatakan bravo Pak, kupas tuntas, bersih dan dari bobrok para pejabat dan pejahat negeri ini sebelum terlambat mau menjemput untuk tanggung jawab dan akhirat. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat ya sebagai pengaman atau pengayon dari masyarakat, yaitu pihak kepolisian, mestinya mereka ini adalah mengayomi, melindungi masyarakat. Ya, bukan ikut terlibat, maksud saya bukan ikut tergugat dalam kasus polemik perkara ijazah Jokowi tersebut. Ya, mestinya ini harus diungkap. Ya, apapun ya keterangan apapun tokoh dari objek dari perkara itu, mestinya ini harus diungkap secara terang benderang, bukan malah ya diduga oleh berbagai pihak bahwa seolah-olah ya pihak kepolisian ini ya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, jadi penilaian dari masyarakat, dari netizen itu, mereka menyatakan seolah-olah hukum atau pihak kepolisian seperti lemah dalam pengungkapan kasus ijazah mantan Presiden Jokowi, sehingga banyak berspekulasi ya terhadap Kapolri gara-gara ijazah tersebut tidak pernah ditujukan. Mestinya penegakan hukum ini harus berani memanggil ya secara paksa untuk meminta pertanggungjawaban terhadap mantan Presiden Joko Widodo untuk bisa diperlihatkan, karena dia masih ada. Bahkan ijazahnya ini kalau misalnya dalam penyitaan atau masih disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, mestinya penegakan hukum itu harus buka, biar tidak ada narasi-narasi di luar sana, biar tidak ada opini-opini publik di luar sana kalau yang aslinya sudah ditunjukkan. Oke, sikap objek pengadilan harus konsisten, jangan masuk angin ya, sikap karena tekanan pihak penguasa. Kami rakyat meminta adil dan demi hukum tegakkan seadil-adilnya.
Yang diharapkan oleh netizen di sini adalah ya mudah-mudahan ya pengadilan ya tidak masuk angin dalam pengungkapan kasus ini. Karena ketika mulai masuk angin teman-teman, segala urusan dan segala kasus ini tidak bisa diungkap seterang-terangnya kalau pihak-pihak penegakan hukum tidak berani untuk menegakkan keadilan. Ini baru mantap untuk pembelajaran buat anak muda di masa yang akan datang dan khususnya buat aparat kepolisian di negeri ini. Ya, jadi kok bisa para pejabat tidak takut dosa apa mereka itu? Ya, tidak tahu adanya Allah yang telah menciptakan manusia di dunia ini dan isinya hanya miliknya. Kayaknya dunia ini milik mereka. Ya, jadi ya mestinya teman-teman ya mau milik siapa mau ya sepanjang ini bisa diungkapkan dengan seterang-terangnya ya biar tidak ada perpecahan antara masyarakat dengan ya pihak pendukung dari Pak Jokowi, pendukung dari Roy Suryo. Tentu dalam hal ini itulah yang menjadi harapan masyarakat sebenarnya atau netizen dalam hal ini ya, supaya tidak ada kegaduhan, tidak ada terjadi kisruh ya di negara ini kalau yang asli ijazah itu sudah ditujukan dan sudah diperlihatkan, sehingga tidak ada lagi yang katanya palsu, katanya asli. Jadi kalau sudah terang benerang, tidak ada lagi narasi-narasi di luar sana, opini-opini di luar sana, kalau ini semua sudah dibongkar dengan seterang-terangnya. Itu saja teman-teman, sampai ketemu di postingan.